Saya jawab yang nomor 2 dulu, Pak. Ini mesti dibedakan antara hukum tradisi dengan hukum Islam. Yang kita kaji ini adalah hukum Islam. Sedangkan di tempat kita yang lebih kuat adalah hukum tradisi. Nanti si tukang potong tuh kalau kita jelaskan, Pak, Bapak tak boleh. Orang saya udah dapat 20 tahun saya tukang potong. Ini tahu tak kamu? Kamu belum jadi ustadz, saya udah tukang potong. Silap-silap kamu saya potong nanti. Nah, jadi hukum tradisi itu lebih kuat. Oleh sebab itu dijelaskan pertama, tidak ada tawar-menawar harga mati, bahwa kulit, bulu, tanduk, kepala, ekor, tulang, jeroan tidak boleh dijadikan upah. Haram hukumnya menjadikan dia sebagai upah, bahwa dia diberikan sebagai hadiah. Apalagi kalau tukang potong itu miskin, apa salahnya? Misalnya gini, ini andai tak pakai panitia, saya panggillah tukang potong dekat rumah saya, kebetulan ada tukang potong. Pak, datang ke rumah besok ya, potongkan kambing saya. Yalah, dipotongnya kambing. Habis dipotongnya kambing, kami bagi 3, sesuai dengan yang dikatakan Nabi. 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 sahabat kerabat tetangga, 1/3 untuk rumah. Lalu saya bilang ke dia, Pak, saya tak bisa ngasih banyak, ini untuk upah potong Bapak ya. Saya kasih dia duit 200.000, ini untuk upah potong. Habis itu, ini jeroan saya tak bisa ngolah, kepala tak bisa, kulit tak bisa, saya masukkan plastik, ini hadiah untuk Bapak. Sah? Apa pula tak sah? Cumana kami mau mengolah? Tak pula usus itu pun dibagi juga 3. Tapi kan umumnya kita, kalau ada bagus itu, perut sapi besar itu anduk, yang macam anduk itu dibersihkan, dibaginya 3. Bagus, yang paling bagus itu gitu. Tapi tak pula kepala, gimana kepala mau bagi 3? Bagi 2, oke lah, bagi 2. Bahwa itu semua untuk dia, untuk hadiah ya. Tapi kalau sebagai upah, ini tak ada tawar-menawar. Upah tak bisa. Sediakanlah upah khusus untuk dia, sehingga ini upah sama hadiah ini beda-beda tipis. Itu tadi kamu kasih sebagai apa tuh? Hadiah, bisa aja dia hadiah, padahal dia sedang berkelit upah. Maka cara untuk membedakannya bagaimana? Kasih dia upah. Itu cara membedakannya, kasih dia upah. Setelah itu baru hadiah. Kalau tidak, maka hadiah itu nanti berubah menjadi upah. Tulang yang bisa dibagi 3 dibagi. Ini 1 sapi. Perut bisa bagi 3. 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 sahabat kerabat, 1/3 tetangga. Otak itu bisa dibagi 3, bisa. Tapi ada tulang-tulang yang tak bisa dibagi 3. Itu siapa pemiliknya? Ya pemiliknya orang yang berkurban. Lalu kata dia, ini saya kasihlah ke Pak Panitia. Itu bisa. Tulang, tapi tak pula semua tulang. Ini semua tulang untuk dia. Akhirnya bertimbun tunjang, segala tunjang untuk dia. Itu enggak. Jadi yang sudah dibagi, ada yang tak terbagi. Memang tak bisa sama sekali ini dibagi. Macam mana membaginya nih Pak Ustaz? Itu pemilik aslinya adalah orang yang berkurban. Lalu dikasihnya. Tapi yang paling afdal itu dia bersedekahnya ke fakir miskin. Kalau tingkat afdal itu sedekah, karena hukum asli berbagi itu adalah siapa yang paling membutuhkan, siapa yang paling afqar, siapa yang paling berhajat dengan itu, itulah yang paling berhak. Jadi panitia itu pun kalau dia paham, dia tak mau. Tapi dari awalnya dia ingin itu memang mau membalaskan sakit hati makan tunjang ni lah. Terus gini, bagaimana sikap panitia gitu? Bagaimana sikap panitia dengan berlebihnya tulang-tulang tadi? Apakah kami harus misalnya minta izin dulu kepada pemilik 7 orang peserta itu, atau gimana solusinya? Atau memang kan sebelum, kalau satu-satu dipanggil ribet lah, kan ada rapat panitia, kan ada rapat antara pemilik panitia. Ini untuk masjid jalan, saya diundang nih rapat panitia, ustadz berceramah khusus, masyarakat umum tak datang, hanya rapat panitia dengan pekurban. Panitia, pekurban, ustadz, supaya jangan sampai salah paham. Itu. Jadi bisa, untuk tahun ini bisa buat. Tahun dulu mungkin belum ada. Didudukkan bersama. Umum tak ada. Yang ada di situ hanya pengajian itu hanya dihadiri oleh pekurban, panitia, ustadz. Didudukkanlah situ bersama. Jadi nanti kita tak ribet lagi pada hari hanya.
hari H yang mau ngambil potong udah dibahas semua, tidak bersalah-salahan pada